Pelaku pembakaran ODGJ di Masohi tetap diproses hukum. Polres Maluku Tengah menetapkan Mahmud Reftra sebagai tersangka pelaku pembakaran Lajumali alias Acamali, 28 tahun yang adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Masohi pada hari Senin 30 Mei 2022. Acamali mengalami luka bakar di sekujur tubuh sekitar 82% dan saat ini sedang dirawat intensif oleh medis RSUD Masohi karena kondisinya kritis. Kapolres Maluku Tengah AKBP Abdul Ghafur melalui Kasih Humas Ibtu Ridho Masihin memastikan tetap melanjutkan proses hukum atas perbuatan pelaku yang tergolong perbuatan penganiayaan berat mengakibatkan korban mengalami cacat seumur hidup. Dan atas perbuatannya, Mahmud Reftra disangkakan melanggar pasal 351, ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Ridho mengatakan saat ini pelaku sudah ditahan di rumah tahanan atau rutan Polres setempat sambil menunggu proses penyelidikan penyidik reskrim. Terkait dengan kasus penganiayaan berat yang sementara ini Polres Maluku Tengah tangani, yang mana kasus ini merupakan kasus atensi pimpinan. Kemarin memang ada indikasi bahwa yang beredar di luar bahwa kasus ini diselesaikan, namun tidak terpikirkan oleh Polres Maluku Tengah bahwa tetap proses ini dilakukan karena ini tindak pidana murni penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat seumur hidup. Ini penganiayaan berat yang dilakukan secara pembakaran kepada korban, yang mana orang korban ini adalah orang sakit jiwa. Saat ini Polres Maluku Tengah sudah amankan pelaku satu orang yang sementara diamankan, dan hari ini nanti ditetapkan pengalihan status dari terduga menjadi tersangka. Laode Majiru, ayah kandung korban menegaskan, proses hukum tetap dilakukan karena pelaku dinilai ingkar janji. Dijelaskan, awalnya telah ada kesepakatan damai antara pelaku dengan keluarga korban agar persoalan ini tidak berlanjut ke ranah hukum. Dengan catatan, pelaku bersedia menanggung seluruh biaya korban selama dirawat di rumah sakit. Namun hal tersebut justru tidak sejalan dengan kesepakatan. Setelah pihak rumah sakit memberikan penjelasan tentang besaran biaya operasi dan lain-lain yang diperkirakan mencapai lebih dari 10 juta rupiah. Pelaku mengatakan tidak sanggup menanggung besaran seluruh biaya korban. Olehnya itu orang tua korban bersama kuasa hukumnya, pelapor resmi melayangkan laporan ke Polres Maluku Tengah. Sampai di rumah sakit, dia bilang dokter, ibu dokter, kira-kira biayanya berapa? Lalu dokter bilang dia, kalau mau cerita dia punya biaya operasi, itu banyak, sekurang-kurangnya itu 10 juta lebih ke atas. Lalu dia bilang, kita kalau mau selanjutnya mau operasi, kita tidak mampu. Dia bilang begitu. Kalau obat-obat biasa, kita bisa mampu. Dia bilang begitu, Pak. Lalu sudah kita bikin permohonan kembali untuk proses hukum. Dilanjutkan di polisi. Diketahui insiden ini terjadi Senin 30 Mei pukul 08.30 waktu Indonesia Timur. Lokasi kejadian di RT 8 Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Tempat kejadian perkara atau TKP tepatnya di depan toko Solo Indah dan toko Hero Sport. Saat itu pelaku hendak menuju kosannya di RT 08 Kelurahan Ampera. Tepat di TKP, pelaku bertemu dengan korban dan menanyakan handphone miliknya yang diduga diambil korban. Karena kesal tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, pelaku lantas mengancam akan membakar korban. Bahkan sebelum kejadian pembakaran, korban sempat dipukul oleh pelaku sebanyak 2 kali di bagian wajah. Tidak sampai di situ, pelaku menyuruh salah satu rekannya bernama Ejon untuk membeli bensin sebanyak 1 liter. Setelah kembali, bensin diambil pelaku langsung menyiram ke sekujur tubuh korban. Dan saat itu pula pelaku langsung membakarnya. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh dan saat ini sedang dalam penanganan intensif tim medis Rumah Sakit RSUD Masohi karena kondisinya cukup kritis.